Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Himiatul Hidayah dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aprilia Kuswanti, perwakilan dari kelompok 5 KSFM 21B yang akan mempresentasikan mengenai tata nama senyawa. Sebelum memulai materi, berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Sylvia Ismayanti dan saya sendiri Aprilia Kuswanti, kemudian ada Evi Rizka Nurhapid. Pengertian tata nama senyawa. Senyawa menurut Zulfikar pada tahun 2008 merupakan zat yang dibentuk dari berbagai unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tepat. Tata nama senyawa ini digunakan untuk memberi nama berbagai macam senyawa yang didasarkan pada aturan IUPAC atau International Union of Pure and Kemudian ini adalah materi yang akan kami bahas, terdiri dari senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik. Apa itu senyawa organik? Senyawa organik merupakan senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen, karbon, dan oksigen. Senyawa organik ini merupakan senyawa yang tidak tahan panas karena titik didihnya yang rendah. Kemudian senyawa organik ini mudah terbakar dan umumnya tidak larut dalam air dan reaksinya lambat. Kemudian ada alkana, alkena, dan alkuna. Alkana, alkena, dan alkuna merupakan senyawa hidrokarbon. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh atau yang memiliki banyak atom H. Ikatan pada alkana semuanya tunggal. Pada penamaannya diakhiri kata ana, dan rumus umumnya yaitu CnH2n plus 2, di mana N-nya merupakan jumlah karbon. Kemudian ada alkena. Alkena dan alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang dimana atom H-nya itu sedikit. Alkena memiliki ikatan rangkap 2. Pada penamaannya diakhiri kata ena dan alkena yang paling sederhananya itu adalah etena. Rumus umumnya yaitu CnH2n. Kemudian ada alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Pada penamaannya diakhiri kata una. Alkuna paling sederhana yaitu etuna, dan rumus umumnya yaitu CnH2n kurang 2. Kemudian ada rantai cabang atau yang disebut alkil, yaitu alkana yang kehilangan satu atom H karena berikatan dengan rantai utamanya. Pada penamaannya itu diakhiri kata il, dan rumus umumnya yaitu CnH2n plus 1. Kemudian ada rantai cincin atau yang disebut siklik, yaitu rantai tertutup yang memiliki rumus umum CnH2n. Kemudian ada alkohol dan eter. Alkohol itu merupakan turunan alkana yang diperoleh jika satu atom H atau lebih diganti gugus hidroksil. Berikut adalah rumus umumnya. Nah, tata nama alkohol ini pada rantai induknya itu diberi akhiran ol dan pada rantai cabangnya itu diberi akhiran il. Penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan gugus OH. Untuk nama senyawa seperti pada gambar. Kemudian pada eter. Eter adalah karbon turunan alkana yang diperoleh jika satu atom H dari alkana diganti gugus alkoksi. Nah, berikut ada rumus umumnya. Nah, untuk penamaannya rantai eter itu rantai induk itu memiliki gugus alkoksi. Pada rantai utama dimulai dari ujung rantai terdekat C yang mengikat OR. Penomoran dimulai dengan nomor yang terdapat gugus OR. Contohnya seperti pada gambar aldehid dan keton. Aldehid merupakan alkana yang diperoleh jika satu atom H dari alkana diganti dengan gugus aldehid. Berikut rumus umumnya. Dan tata nama aldehida pada rantai induk memiliki gugus aldehid. Dan nomor pada rantai utama dimulai dari C pada gugus aldehid. Nomor rantai utama seperti alkana. Akhiran ana diganti dengan ana. Keton. Keton merupakan hidrokarbon yang memiliki gugus karbonil. Berikut ada rumus umumnya. Dengan tata nama keton, rantai induknya memiliki gugus karbonil. Nomor rantai utama seperti alkana, namun akhiran ana itu diganti menjadi anon. Nomor rantai utama dimulai dari ujung C yang terdekat
dengan gugus karbon, asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat merupakan turunan alkana jika satu atom H dari alkana diganti gugus karboksilat. Berikut merupakan rumus umum. Tata nama asam karboksilat, rantai induk itu merupakan rantai yang memiliki gugus karboksil. Nomor pada rantai utama dimulai dari ujung C pada gugus karboksil. Nomor rantai utama seperti alkana diawali kata asam dan akhiran ana diganti menjadi anoat. Pada ester ini merupakan satu atom H turunan asam karboksilat yang diperoleh jika satu atom H dari asam karboksilat diganti alkil. Nah, rumus umumnya seperti berikut. Tata nama asam karboksilat pada rantai induk memiliki gugus COO. Nomor pada rantai utama dimulai dari ujung C pada C dari gugus COO. Sehingga urutan penamaannya itu rantai alkil, kemudian rantai amina. Amina merupakan senyawa karbon yang berasal dari amoniak yang diperoleh jika satu atom atau lebih atom H pada amoniak diganti alkil. Nah, senyawa amin ini dibagi menjadi 3 golongan, amina primer, sekunder, dan tersier. Tata nama amina memiliki urutan penamaan nomor tempat NH2 yang terikat, amino, alkana. Benzena dan turunannya. Benzena merupakan senyawa lingkar dengan rantai ganda yang berselang-seling atau terkonjugasi dan bagian dari senyawa aromatik. Rumus umumnya yaitu CnH6. Berikut adalah strukturnya. Nah, benzena ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825. Senyawa anorganik merupakan senyawa pada alam yang tersusun dari material benda tak hidup. Senyawa anorganik memiliki reaksi yang cepat, tidak mudah terbakar dan tahan panas. Kemudian ada senyawa biner. Apa itu senyawa biner? Senyawa biner merupakan senyawa yang dibentuk dari 2 unsur, yaitu 1 unsur logam dan 1 unsur non-logam atau 2 unsur non-logam. Senyawa biner itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada senyawa biner logam dan non-logam, kemudian ada senyawa biner non-logam. Kemudian ada senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik merupakan senyawa yang berasal dari ion poliatomik. Nah, ion poliatomik ini merupakan ion yang terdiri dari 2 atom atau lebih atom yang terikat bersama dan membentuk ion, baik itu positif ataupun negatif. Berikut adalah tata nama senyawa poliatomik. Kemudian ada asam dan basa. Asam merupakan zat molekuler yang menghasilkan satu atau lebih ion hidrogen. Kemudian basa merupakan zat molekuler yang menghasilkan satu atau lebih ion hidroksida. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah kalimat, yaitu tidak ada yang sulit jika kita belum mencoba dan berusaha. Begitu pula dengan belajar kimia. Oke, baik. Saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.